电视各位姐姐，大家午安。Senang sekali hari ini kita berkumpul kembali. Pertama-tama kita berterima kasih dahulu ya kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian juga karena budi luhur dari kakek guru dan guru agung kita ya, serta budi agung dari Lao Shunyo, Shunyo, Keling Tao, dan para pandita ya, di mana memikirkan begitu banyak kelas, ya, mengadakan begitu banyak kelas supaya kita bisa berkesempatan untuk senantiasa mempelajari Dharma, memahami Dharma, dan mempraktekkan Dharma ya, supaya Dharma itu bisa menjadi bagian yang tidak terlepaskan dari kehidupan kita sehari-hari. Ya, saya yakin kita sudah banyak mendengar begitu banyak dharma ya, di mana setiap minggunya kita mengikuti kelas ya. Dari begitu banyak dharma yang sudah kita dengar, yang sudah kita praktekkan, saya yakin ya kita semua pasti menyadari bahwasanya dharma merupakan sebuah bagian yang tidak mungkin terlepas dari kehidupan kita. Kemudian juga menjalani hidup dengan dharma itu adalah sebuah pilihan yang terbaik ya, karena dengan adanya dharma, hidup kita akan menjadi lebih baik, lebih lancar, dan lebih bahagia. Ya, baik, tanpa membuang waktu ya, mari kita memulai eh, pembahasan kita pada hari ini, di mana hari ini Dewa Buddha yang hadir untuk memberi kita petunjuk itu adalah salah satu raja ya dari sejarah dinasti Tiongkok ya, yaitu raja yang berasal dari dinasti Zhou ya. Beliau memiliki gelar raja yang bernama Zhou Wenhuang ya. Jadi beliau berasal dari dinasti Zhou dan memiliki gelar kekaisarannya dengan nama Wenhuang ya, sehingga beliau sering dikenal dengan nama Zhou Wenhuang. Nah, kita bisa melihat ya bahwasanya beliau menggunakan nama beliau sebagai awal dari syair kehadiran beliau ya. Jadi Zhou Wen Wang Zhi, Zhou Wen Wang telah hadir ya. Jadi hari ini kita akan membahas petunjuk yang diberikan langsung oleh Zhou Wen Wang ya. Mari kita bersama-sama membahasnya ya. Baik, kita mulai, kita baca bersama-sama. Zhou Tai Pa Pai, 日生平，以人为正，将兵戎. Nah, jika kita pernah belajar sejarah kedinastian Tiongkok, kita bisa mengetahui ya bahwasanya dinasti Zhou itu adalah dinasti ketiga dalam sejarah dinasti Tiongkok ya, yaitu Xia Shangzhou ya, jadi dinasti yang ketiga. Nah, raja pertama dari dinasti Zhou yaitu Zhou Wenhuang. Beliau adalah seseorang yang sangatlah penuh dengan kebajikan ya. Beliau orang yang sangat berpendidikan dan beliau ya memerintah itu tidak menggunakan kekuatan militer ya. Beliau mengetahui bahwasanya memerintah dengan kekuatan militer itu hanya memaksa sehingga beliau menggunakan apa? Beliau menggunakan etika ya. Beliau menggunakan rasa kemanusiaan untuk memimpin negaranya ya. Jadi suatu hari ya di mana saat beliau ingin mencari seorang guru yang bisa untuk membantunya untuk memimpin kerajaannya ya. Jadi beliau pergi mencari dan beliau bertemu ya dengan seorang kakek tua yang sedang memancing di tepi sungai. Ya, sedang memancing tepi sungai ya. Jadi kakek tua itu adalah Jiang Taikong ya, Jiang Ziya. Nah, jadi beliau ingin berguru kepada beliau, ingin mengundang beliau menjadi penasehat negaranya. Ya. Nah, jadi Jiang Ziya mengatakan, kalau kamu ingin mm, mengundang saya untuk menjadi penasihat kamu, bersediakah kamu mengangkat tandu saya begitu ya? Jadi mengangkat tandu saya. Jadi kan dulunya kan kendaraan itu kan berupa ke tandu ya. Jadi mengangkat tandu beliau. Jadi baiklah katanya ya. Jadi beliau mengangkat tandu beliau ya. Jadi setelah berjalan ya beberapa waktu, beliau ya Kaisar Chou Wenwang ini merasa lelah, kemudian dia beristirahat sebentar. Dia beristirahat sebentar dan Jiang Taikong ya, Jiang Ziya, Jiang Taikong menanyakan, apakah kamu masih sanggup untuk
mengangkat tandu saya. Nah, jadi kata Zhou Wenwang ya, bisa saya masih sanggup. Kalau begitu kita lanjutkan perjalanan kita. Nah, jadi beliau kembali melanjutkan perjalanannya. Ya, kembali melanjutkan perjalanannya sampai ya di mana Zhou Wenwang benar-benar merasa lelah dan tidak sanggup lagi untuk berjalan. Jadi Chiang Dae-Kong bertanya, apakah kamu masih sanggup lagi? Beliau mengatakan tidak, saya sudah benar-benar tidak sanggup lagi. Sehingga Chiang Zhiya mengatakan ya, Chiang Dae-Kong mengatakan bahwasanya, nah karena kamu sudah mengangkat tandu saya dan berjalan sebanyak 800-an langkah, maka dinasti kepemimpinanmu akan berlangsung selama 800 tahun ya. Dan ini merupakan sebuah kenyataan ya. Dinasti Zhou itu berjalan selama 800 tahun ya, berjalan selama 800 tahun ya, baru ganti ke dinasti yang lain ya. Jadi pada saat itu ya Zhou Wenwang ya, Zhou Wenwang mengatakan, oh kalau begitu saya akan lanjut lagi mengangkat tandu Anda ya. Saya akan lanjut lagi. Kata Chiang Hai-kong, tidak bisa. Rahasia langit sudah dibocorkan, maka sudah tidak boleh lagi, sudah tidak bisa ditambah lagi ya. Dan dinasti Zhou berlangsung selama 800 tahun dan merupakan salah satu dinasti yang terlama dalam sejarah kedinastian Tiongkok ya. Nah, kemudian kita lanjutkan 文理制定，归天下，封建制度化准省. Nah, kita lihat ya, tadi kan dikatakan bahwasanya Zhou Wenwang memimpin negaranya itu tidak dengan kekuatan militer ya, tidak dengan kekuatan militer. Dia memimpin negaranya, memimpin rakyat-rakyatnya itu dengan etika. Ya. Jadi beliau ya menetapkan sebuah sistem etika untuk memimpin rakyat-rakyatnya. Sehingga pada saat itu rakyat-rakyatnya jika melakukan kesalahan ataupun melanggar hukum ya, beliau tidak menghukumnya secara keras ya, tidak menggunakan kekuatan ya, tapi beliau menggunakan sebuah cara ya, di mana kita sangat dikenal dengan istilah huati weilao, yaitu di tempat orang itu berdiri akan dibuat sebuah lingkaran, digambar sebuah lingkaran di atas tanah. Nah, itulah penjara bagi orang itu. Dan pada saat itu, rakyat yang melakukan kesalahan, mereka tidak akan keluar dari lingkaran itu. Dan mereka akan berada di dalam lingkaran itu untuk mengintrospeksi kesalahan mereka sendiri ya. Dan Zhou Wenwang mengatakan ya, dengan cara itulah ya, rakyat ya akan patuh kepadanya dan dunia akan damai. Selain itu, Zhou Wenwang juga menggunakan sistem feodalisme, di mana sistem ini adalah di daerah kekuasaannya itu beliau akan eh, membagi tanah kekuasaan bagi masing-masing ya, bagi masing-masing raja yang akan memimpin daerah kekuasaannya masing-masing. Dan para raja inilah yang akan tanggung jawab kepada Zhou Wenwang ya. Jadi masing-masing memiliki daerah kekuasaannya, masing-masing memiliki daerah yang perlu yang perlu mereka perintah ya, sehingga Zhou Wenwang ya dengan cara itulah beliau membuat negaranya itu bisa berkembang dengan pesat. Baik, kita lanjut. Wang Dao Zhi Shi Yu Min Le, Tong Gan Tong Qing Xia Zhi Gong. Nah, ya beliau mengatakan bahwasanya awal dari pemerintahan yang baik itu adalah hidup senang bersama rakyat ya. Nah, begitulah beliau ya. Kita ketahui ya bahwasanya biasanya kalau kita suka menonton film-film kerajaan, biasanya kita melihat rajanya hidup bersenang-senang, tetapi rakyatnya itu justru hidup susah ya. Tetapi dalam pemerintahan Zhou Wenwang tidak begitu ya. Pemerintah hidup dengan senang, rakyat juga hidup senang. Contohnya ya, contohnya eh, suatu hari Zhou Wenwang ingin membangun sebuah fasilitas ya, fasilitas negara. Kita anggap saja beliau ingin membangun sebuah taman kota ya. Nah, pada saat beliau mengumumkan ingin membangun taman kota, nah
itu rakyatnya semua berbondong-bondong datang dengan sendirinya untuk membantu beliau. Dan dengan cepat ya fasilitas itu, taman kota itu selesai dibangun. Padahal sebenarnya Chow Wang tidak berpikir untuk terburu-buru membangun taman kota tersebut. Tetapi karena ada begitu banyak rakyat yang datang membantu, sehingga taman kota itu selesai dengan cepat. Nah, kenapa rakyat bersedia membantu ya? Semua rakyat berbondong-bondong datang untuk membantu, karena rakyat tahu bahwasanya fasilitas itu dibangun oleh Chow Wen Wang bukan hanya dinikmati oleh eh, keluarga istana saja, tetapi boleh dinikmati oleh seluruh rakyat yang ada. Ya, sehingga mereka dengan gembiranya ya ingin membantu. Nah, inilah sistem pemerintahan dari Chow Wen Wang ya, di mana senang akan dirasakan bersama ya dengan rakyat ya. Jadi bukan hanya eh, istana saja yang bisa merasakan senangnya, tetapi bisa dirayakan bersama-sama dengan rakyat. Dan dengan cara demikianlah ya, rakyatnya otomatis ya, otomatis akan sangat menghormati beliau sehingga Mengzi mengatakan ya, yang sheng sang si Wuhan wang tao zhi shi ye. Nah, eh, Mengzi adalah salah satu murid dari Konfusius. Beliau mengatakan bahwasanya jika rakyat tidak lagi mengkhawatirkan mengenai lahir lahir, tua, sakit, dan mati, yaitu proses kehidupannya tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Itu adalah awal dari pemerintahan yang baik. Sehingga seorang pemerintah yang baik, dia akan membuat rakyatnya ya tidak ada lagi kekhawatiran di dalam hidupnya. Ya, sehingga rakyat bisa hidup dengan tenangnya, dengan damainya. Itu adalah seorang pemerintah yang baik. Ya, baik kita lanjutkan. 至善存心，邻里住，家家安乐，国泰丰. Nah, Zhou Wenwang juga mengatakan bahwasanya kita ya hidup kan bertetangga ya, kita hidup bermasyarakat. Nah, sebagai tetangga, kita harus ya memperlakukannya itu dengan penuh dengan kebaikan, hati yang dipenuhi dengan kebaikan. Seperti ada pepatah mengatakan yuan qin bu ru jin lin ya, yaitu yang artinya bahwasanya kerabat kita yang jauh ya, maksudnya tetangga yang dekat itu lebih baik daripada kerabat yang jauh ya. Maksudnya adalah jika kita mengalami kesusahan, kita memerlukan bantuan ataupun ada keadaan darurat, kan tidak mungkin kita mencari kerabat kita yang jauh di sana ya, yang ada di kota lain. Orang pertama yang akan kita cari tentu saja adalah tetangga kita sendiri, kan begitu. Nah, mungkin kalau kita zaman sekarang ya, apalagi kehidupan di perkotaan, banyak ya orang yang saling, bahkan tetangga sebelahnya saja dia tidak kenal. Itu hal wajar ya, karena orang zaman sekarang itu dipenuhi dengan rasa curiga ya. Kita takut orang lain akan eh, membawa masalah bagi kita. Sehingga kita kita akan langsung ya membatasi diri kita. Kita tidak berani terlalu berinteraksi dengan orang lain, apalagi orang asing ya. Nah, orang yang tidak kita kenal kan. Seperti ada seorang nona ya, sangat kaya sekali ya. Tetapi tetangganya itu sangat miskin. Tetangganya miskin. Suatu hari, suatu hari ya kebetulan mati lampu. Nah, setelah mati lampu, seorang anak kecil ya datang mengetuk pintu rumah nona ini ya, mengetuk pintu rumah nona ini. Anak kecil ini adalah anak tetangga yang miskin itu. Nah, pada saat dia mengetuk pintu, si nona dalam hatinya sudah berpikir, pasti datang meminjam lilin ini. Pasti dia nggak ada uang untuk membeli lilin. Makanya dia datang ingin meminjam lilin kepada saya. Nah, jadi begitu buka pintu ya, ternyata benar ya. Si anak bertanya, tante, tante, kamu punya lilin nggak?
Nah, si Nona ini berpikir, nah benar kan? Dia datang mau meminjam lilin padaku. Gak ada lilin, gak ada lilin. Sana, 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 pulang, pulang sana. Aku nggak punya lilin, ya. Nah, si anak kecil ini tersenyum dengan gembiranya, ya. Dia mengeluarkan sebatang lilin dari kantongnya. Dia berkata, nah benar kan? Saya sudah bilang ke Mama bahwasanya Tante nggak punya lilin. Makanya saya datang untuk memberi lilin kepada Tante supaya Tante tidak eh, tidur dalam gelap karena mati lampu ya. Nah, dari cerita ini memberitahu kita bahwasanya kita sebelum berinteraksi dengan orang lain, kita sudah memiliki prasangka buruk ya. Kita sudah berprasangka buruk dulu terhadap orang lain ya. Makanya ya Chow Won-wang mengatakan ya, kita harus memiliki pemikiran yang baik ya. Seperti San Tzu Jing dikatakan 人之初性本善, kan begitu. Nah, kita harus ya berpikir bahwasanya dia itu orang yang baik. Jadi kita memperlakukan tetangga kita dengan hati yang baik ya. Dengan demikian ya setiap keluarga akan bahagia dan jika semua keluarga bahagia, negara akan makmur. Baik, kita lanjutkan. Open ya, beliau mengatakan saya adalah Zhou Wenwang ya. Beliau adalah Zhou Wenwang, Feng Mu Zhi, Zhi Tan Tang, Canmu Zuo, Zai Pi Zhang. Haha. Nah, beliau datang ke wihara dengan mengemban titah dari Ibunda Suci Tuhan Yang Maha Esa. Beliau bersujud hormat dahulu kepada Ibunda Suci, baru melanjutkan wejangannya. Nah, kita lihat ya seorang raja saja harus ya, seorang kaisar harus bersujud kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa? Karena kita setiap manusia adalah anak-anak Tuhan. Ya, jadi siapapun Anda, apapun gelar Anda ya, tetap harus hormat pada Tuhan Yang Maha Esa. Tapi begitu juga dengan terhadap orang tua kita ya, terhadap orang tua kita. Kita semua siapapun Anda, berapapun usia Anda hari ini, Anda adalah anak dari orang tua Anda. Ya, sehingga kita pada saat mau keluar rumah atau pulang dari luar tetap harus lapor ya sama orang tua kita ya. Papa, mama, saya mau keluar. Papa, mama, saya sudah pulang ya. Jadi begitu juga ya, bukan hanya para dewa Buddha, kita sebagai manusia juga harus melakukan hal yang sama ini. Kita lanjutkan kembali. Nah, beliau mengatakan 世间事急或是凶，取之在人心否公. Nah, dunia ini dipenuhi dengan kebaikan atau penuh kejahatan, tergantung pada manusia ya. Dia hormat nggak pada Tuhan yang Maha Esa, pada langit ya. Nah, seseorang bisa melakukan kejahatan, kita tahu ya, karena dia tidak punya rasa takut terhadap Tuhan. Jika dia memiliki rasa takut terhadap Tuhan, maka dia tidak akan berani untuk melakukan kejahatan ya. Sehingga kita sebagai manusia harus senantiasa memiliki rasa hormat ya, baik rasa hormat kepada Tuhan ataupun rasa hormat kepada orang yang lebih berumur kepada kita ya. Kita harus saling menghormati karena orang yang saling menghormati dia tidak akan mungkin untuk melakukan kejahatan. Dan jika tidak ada lagi kejahatan di dunia ini, maka tidak akan ada ya bencana di dunia ini. Nah, lanjut ya. 世间祸多，祸福多，取之在人否宽容. Nah, beliau mengatakan ya, di dunia ini adanya lebih banyak petaka atau lebih banyak keberuntungan. Tergantung manusianya. Manusianya cukup lapang dada tidak. Sebuah pepatah mengatakan, 祸福无门，为人自照. Bencana ataupun rezeki ya dia itu tidak datang dengan sendirinya, itu datang dengan dijemput oleh manusianya ya. Jadi contohnya saja ya, harus mengambil sebuah contoh supaya lebih mudah dimengerti. Misalnya suatu hari saya mengendarai mobil di jalan dan dengan tidak sengaja diserempet oleh seseorang. Kesal ya, pasti kesal. Turun, ingin bertengkar dengan orang itu, ya kan? Ingin bertengkar dengan orang itu. Dan akhirnya terjadi pertengkaran dan perkelahian. Setelah berkelahi, masuk rumah sakit. Bencana atau keberuntungan? Petaka atau keberuntungan? Petaka ya, petaka. Nah, itu karena apa? Karena saya kesal, saya tidak lapang dada. Coba kalau saya lapang dada, ah sudahlah, toh mobil ada asuransi.
ya kan? Masuk asuransi aja, klaim asuransi, selesai masalah. Perlu masuk rumah sakit tidak? Tidak perlu, kan begitu ya? Tidak perlu ya. Nah, jadi asalkan kita cukup lapang dada, ya, maka kita tidak akan mendatangkan petaka ya. Seperti ada seorang bos, dia suatu hari menangkap basah karyawannya melakukan kecurangan, ya, melakukan kecurangan. Nah, biasanya kalau karyawan melakukan kecurangan, bos akan memecatnya, benar tidak? Benar ya. Tapi bos ini tidak memecatnya. Bos ini tidak memecatnya karena dia tahu bahwasanya karyawan ini ya berada dalam kesulitan. Sehingga dia tidak memecatnya dan memberinya sebuah kesempatan lagi, ya, memberinya sebuah kesempatan lagi. Nah, bagaimana dengan karyawan ini? Nah, setelah bosnya memberinya kesempatan, dia menjadi lebih lagi ya menghormati bosnya, kemudian lebih lagi setia kepada bosnya. Dia menjadi lebih setia hingga pada suatu hari, ketika perusahaan ini hampir bangkrut, ya, sudah tidak sanggup lagi menggaji karyawan, semua karyawannya pasti lari, benar tidak? Ya benar ya, mengundurkan diri karena nggak sanggup dibayar gaji kan. Semua mengundurkan diri. Tetapi hanya ada satu karyawan yang tidak mau mengundurkan diri. Ya, yaitu karyawan yang tadi itu yang dimaafkan oleh bosnya. Jadi dia mengatakan ya bahwasanya bosnya telah mengampuninya sekali, maka ya sesulit apapun keadaan bosnya, dia akan tetap berada di sampingnya untuk mendukung sang bosnya ya. Jadi ya, mm, dan akhirnya mereka berdua kembali lagi berusaha untuk mengembang, membangun kembali usahanya ya. Nah, jadi dari kisah ini ya kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya karena sang bos lapang dada, maka dia ya memiliki seorang yang begitu setia kepadanya ya. Jadi sehingga seperti yang dikatakan oleh Chow Wen Wang ya, kita sebagai manusia harus cukup lapang dada. Kita harus bisa ya untuk menerima kesalahan dan kekurangan dari orang lain. Baik, kita lanjutkan. “但思清风无限好，何须执着过一生。” Kita tahu ya bahwasannya dunia ini begitu bagusnya ya, begitu indahnya. Ya banyak orang mengatakan hidup masih indah, kan begitu ya. Benar, hidup masih indah. Tapi kenapa kita mau menjalani hidup ini dengan begitu terkekang? Tidak bisa menikmati keindahan hidup ini. Kenapa bisa begitu? Karena kita terkekang oleh nafsu keinginan kita. Kita terkekang oleh keserakahan kita ya. Kita terkekang ya oleh sesuatu yang terus-menerus kita kejar, ya kan? Terus-menerus kita kejar. Ya, itu semua karena apa? Karena keinginan kita berasal dari hati kita yang membatasi diri kita untuk hidup dengan tenang. Tetapi ada sebagian orang dia bisa hidup dengan santainya. Kenapa begitu? Karena dia sudah menyadari bahwasannya menjalani hidup itu tidak perlu terlalu begitu keras bagi diri kita ya. Jadi hidup sudah begitu sulit. Kenapa kita masih mau mempersulit diri kita ya? Sehingga ada sebuah pertanyaan ya, siapakah musuh terbesar dalam hidup kita? Ya, musuh terbesar dalam hidup kita kan bagi seorang pengusaha ya mungkin akan mengatakan oh saingan bisnis saya ya. Bagi seorang pelajar mungkin akan mengatakan oh teman sekelas saya yang lebih pintar dari saya ya. Nah, bagi seorang pekerja mungkin akan mengatakan oh why tangsu gitu ya. Tapi sebenarnya tidak. Musuh terbesar dalam hidup kita itu adalah diri kita sendiri. Diri kita yang membuat kita hidup susah, bukan orang lain. Ya, bukan orang lain yang membuat hidup kita susah, tetapi diri kita ya. Jadi kita lihat orang yang bisa hidup dengan santai, dengan tenangnya, bukan karena dia hidup berkecukupan, tetapi karena dia hidup dengan tidak terkekang oleh nafsu keinginannya. Nah, kita lanjut. 将取一功万骨哀，诚知基底是牺牲。kita lihat ya, biasanya kalau dulunya ya seorang jenderal eh,
menang dalam peperangan, dia pulang, dia akan mendapatkan sebuah penghargaan jasa besar dari kaisarnya ya. Nah, yang mendapat penghargaan yang dianggap berjasa itu siapa? Sang jenderalnya kan. Tetapi kita semua tahu ya bahwasannya di balik dari jasa yang didapatkan oleh sang jenderal, itu ada begitu banyak nyawa prajurit ya yang berkorban sehingga dia mendapatkan jasa tersebut. Begitu juga dengan apa yang kita dapatkan pada hari ini. Segala sesuatu yang kita miliki pada hari ini itu juga karena ada begitu banyak pengorbanan ya dari begitu banyak orang ya di dalam hidup kita. Contohnya makanan kita ya makanan kita bisa hari ini bisa makan enak itu karena apa? Karena ada petani yang bercocok tanam, benar. Nah, karena ada ya pengusaha ya pangan yang membeli dari petani dan menjualnya. Nah, kemudian karena ada orang yang memasak ya karena ada yang orang yang memasak untuk kita. Nah, kemudian contohnya rumah yang kita tinggali. Kita bisa tinggal dengan nyamannya di sebuah rumah. Karena apa? Karena ada ya tukang bangunan yang membangun rumah untuk kita ya, membangun rumah untuk kita. Nah, mungkin Anda berpikir, "Loh, saya kan bayar." Benar, Anda bayar. Tetapi jika tidak ada orang yang mau melakukan mengerjakan hal-hal ini, ada gunanya nggak uang banyak yang Anda miliki? Ya, contohnya semua orang adalah pengusaha. Apakah ya ada orang yang akan menjadi karyawan dari perusahaan dari pengusaha itu? Semua sudah jadi pengusaha, nggak ada karyawan lagi. Benar tidak? Jika semua orang adalah orang kaya, saya punya uang banyak, saya nggak perlu bekerja. Nah, uang Anda untuk apa? Gak ada orang yang bercocok tanam. Anda bisa makan nggak? Tidak bisa, kan begitu. Gak ada orang yang membangun rumah. Anda ada punya punya rumah nggak untuk Anda tinggali? Tidak punya, ya. Sehingga dari sini Cowen memang berharap kita bisa mengerti untuk bersyukur, ya. Kita harus mengerti bersyukur bahwasanya pun yang kita miliki pada hari ini itu semua karena ada pengorbanan dari orang lain. Tanpa adanya pengorbanan dari mereka, kita tidak akan mungkin memiliki ini semua. Baik, kita lanjutkan. Nah, 民取一力，为私我，世间何能少斗争？ Jika semua orang dia hanya mengejar keuntungan pribadinya saja, maka perang tidak akan bisa berakhir di dunia ini. Kenapa perang bisa terjadi? Karena setiap orang ingin mendapatkan apa yang dia inginkan. Apa yang saya inginkan, ya, itu adalah keuntungan dia sendiri. Makanya perang tidak akan mungkin berakhir, ya. Sehingga Guru Agung di dalam kitab Huo Fu Shizun Xing Shi Miao Wen ya, beliau mengatakan seperti ini. 春夜裁缝杨柳绿，秋风又见菊花黄. Ya, kalau kita tahu ya bahwasanya ada negara yang 4 musim ya. Nah, di saat musim semi kita akan melihat bahwasanya semua tumbuhan akan akan tumbuh dan begitu hijaunya daun-daun penuh dengan warna hijau ya sehingga biasanya musim semi itu akan digambarkan dengan warna hijau karena kan baru lewat musim dingin sehingga daun-daun akan mulai tumbuh ya jadi penuh dengan warna hijau tetapi dalam sekejap saja musim semi itu akan berlalu. Kemudian sampai ke musim panas dan masuk ke musim gugur ya. Nah, di musim gugur, daun-dedaunan itu akan menguning ya, menjadi kuning karena sudah hampir gugur ya. Nah, jadi dari musim semi sampai ke musim gugur itu waktunya ya jaraknya itu hanya setengah tahun saja. Ya, jaraknya hanya setengah tahun saja. Sehingga di sini menggambarkan bahwasannya ya, Guru Agung menggambarkan bahwasanya eh, keadaan di dunia ini tidak tidak ada satupun yang abadi.
Kenapa tidak abadi? Iya, karena dengan seiring berjalannya waktu, itu akan terjadi perubahan. Jadi bisa kita lihat dari tumbuhan yang awalnya hijau menjadi kuning, kemudian gugur, kan begitu ya. Nah, Guru Agung kembali menggambarkan kehidupan manusia. Beliau mengatakan, 荣华终成三更梦，富贵还同富贵玄同九月霜. Nah, beliau nggak mengatakan bahwasannya ke kemakmuran di dunia ini ya, kemakmuran di dunia ini itu bagaikan sebuah mimpi. Kita tahu bahwasanya mimpi itu singkat ya. Jadi di saat kita tidur, kita bermimpi, begitu kita bangun, kemudian mimpi itu sudah hilang. Apakah mimpi itu masih ada? Tidak ada lagi ya. Jadi seindah apapun mimpi kita, ya, begitu kita bangun, mimpi itu akan hilang ya. Jadi sangatlah singkat sekali. Begitu juga dengan kemakmuran dalam hidup ini. Begitu juga dengan kekayaan ya. Guru Agung menggambarkan bahwa saya kekayaan itu bagaikan apa? Bagaikan embun es di bulan September ya. Jadi kita tahu ya di daerah subtropis di bulan September itu sudah mendekati musim dingin, ya, sudah mendekati musim dingin, dan sehingga di pagi hari akan ada embun es. Tetapi embun es itu akan menghilang, ya, akan mencair begitu matahari terbit. Jadi sangatlah singkat sekali ya, di fajar embun es ini terbentuk, kemudian begitu matahari terbit, embun es ini akan mencair dan hilang. Nah, Guru Agung menggambarkan kekayaan itu begitu singkat bagaikan embun es tersebut. Sehingga kemakmuran dan kekayaan di dunia ini itu hanyalah sesuatu yang sangatlah singkat sekali dan dia akan menghilang. Ya. Nah, Guru Agung melanjutkan ya, 生老病死谁代替？酸甜苦辣自承担. Nah, hidup ini lahir, tua, sakit dan mati. Adakah yang bisa menggantikan Anda? Tidak, ya kan? Anda sendiri yang harus menanggungnya. Begitu juga dengan rasa dalam kehidupan ini, lika-liku dalam kehidupan ini ya, baik hidup senang ataupun hidup susah, siapa yang menanggung? Anda sendiri juga kan begitu. Ya. 现处贪嗔真地府，公平正直是天堂. Jika kita terjerumus dalam keserakahan dan emosi, itu ya kita hidup di dunia ini itu bagaikan hidup di neraka. Tetapi sebaliknya, jika kita menjalankan hidup ini dengan adil dan sesuai kebenaran, maka hidup di dunia ini bagaikan hidup di surga. 色音相中，身先死，寒未思多命早亡. Nah, beliau menggambarkan kembali ya. Kita tahu rusa kesturi memiliki sebuah aroma wangi dari tubuhnya. Dia selalu diburu orang karena aroma wanginya ini. Nah, kemudian kita lihat ulat sutra ya. Ulat sutra nasibnya tidak akan panjang karena begitu dia membentuk kepompong, dia akan mati karena manusia akan mengambil hmm, sutranya ya. Jadi ya, Guru Agung mengatakan 生前枉费心牵梦, 死后空余手一双. Nah, jadi semasa hidup ya, semasa hidup Anda mempertahankan, Anda berjuang keras mempertahankan apa yang Anda miliki. Seperti dari rusa kesturi dan ulat sutra itu, dia mempertahankan apa yang dia banggakan ya. Tetapi setelah mati ya, setelah kita mati, apa yang kita bawa? Tidak ada ya. Kedua tangan kita kosong melompong ya. Tidak ada satupun yang bisa kita bawa pergi. Ya, meskipun Anda punya uang banyak di bank, Anda punya rumah mewah, Anda punya mobil, ya, apakah bisa Anda bawa pergi setelah meninggal? Tidak ya. Begitu Anda meninggal, di detik Anda meninggal ya, itu semua sudah menjadi milik orang lain. Ya, nah, 由此看来，果无去，莫如趁早修性亡. Jadi jika begitu, aku mengatakan kalau dilihat begitu ya nggak ada gunanya ya. Gak ada gunanya saya mengejar itu semua. Sehingga Guru Agung mengatakan lebih baik ya, lebih baik segeralah membina rohani Anda ya. Jadi jika kita terus mengejar ya keuntungan pribadi kita, ingat pada akhirnya itu semua tidak ada gunanya ya, tidak akan menjadi milik kita.
Baik, kita lanjutkan kembali. 为人知足更欢喜，如水就分，随缘行. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya, Chowen memang mengatakannya. Lebih baik ya kita hidup bergembira dengan berpuas diri. Ya, jadi kita harus puas, merasa puas dengan apa yang kita miliki, merasa puas dengan apa yang sudah kita dapatkan. Jangan sudah didapatkan ingin lebih lagi dan ingin lebih lagi. Ya, kalau kita selalu ingin lebih dan ingin lebih, itu namanya serakah. Ya, jadi seperti pepatah mengatakan "知足常乐" ya. Orang yang berpuas diri itu akan gembira ya. Sehingga kita harus belajar seperti air ya. Di mana air dia akan selalu menyesuaikan diri dengan wadah dari dia berada ya. Jadi kalau dia berada di gelas bulat, dia akan berbentuk bulat. Dia berada di gelas berada di wadah di kotak ya, kotak segi empat, dia akan berbentuk segi empat ya. Jadi begitu juga kita dengan manusia ya. Kita manusia juga harus begitu ya, senantiasa berjalan ya, menjalani hidup ini sesuai dengan jodoh yang ada, sesuai dengan keadaan yang ada ya. Jangan terlalu memaksakan diri kita. 男时杯水觉感动，乐时全席不觉容. Ya, inilah manusia ya. Coba mengatakan, pada saat susah, segelas air saja cukup membuat Anda menangis ya, tergugah ya. Nah, seperti kalau kita sudah kehausan ya, kita sudah kehausan, segelas air putih pun rasanya nikmat sekali ya, manis sekali. Tapi pada saat kita tidak haus ya, ditawari segelas kopi pun belum tentu kita mau minum ya. Apalagi kalau kopinya kopi Starbucks ya, belum tentu kita mau minum ya. Begitu juga dengan lapar ya. Kalau lapar makan nasi putih dengan kecap saja sudah terasa enak kan begitu ya. Sudah terasa enak. Tetapi kalau kenyang ya, makanan seenak apapun belum tentu kita mau makan ya. Hoshi teringat pada Sunyo ya. Sunyo mengatakan suatu hari beliau pernah ke sebuah negara di mana dia merasa bahwasannya nasi dari negara itu sangatlah nikmat sekali ya, sangatlah nikmat sekali ya. Karena apa? Karena pada saat itu mereka semua sudah kelaparan ya, mereka semua sudah kelaparan sehingga sangatlah enak sekali ya. Jadi memang ya makanan paling enak itu adalah makanan yang dimakan pada saat kita kelaparan ya. Contohnya lagi ya seperti seorang ratu ya dari dinasti Qin ya Cixi Taiho ya suatu hari karena terjadi kekacauan di negaranya sehingga dia harus mengungsi ya, dia mengungsi ke sebuah kota. Nah pada saat itu ya pada saat itu karena eh, tidak ada makanan yang layak bagi seorang ratu ya karena kita tahu ya bahwasanya ratu itu makanannya sangatlah mewah sekali, tidak ada makanan yang layak bagi seorang ratu sehingga pelayannya pergi ya menangkap kapa ya di sungai, kemudian dimasak ya, kemudian dimasak dan dihidangkan untuk ratu. Ratu bertanya ya, makanan apakah itu? Katanya itu adalah makanan mutiara ya, mutiara. Dan ratu merasa itu sangatlah nikmat sekali, sangatlah enak sekali ya. Jadi setelah ratu kembali ke istananya ya, kembali ke istananya di Beijing ya. Nah, ratu mengatakan saya mau makan makanan itu lagi kepada pelayannya ya. Tapi pelayannya tidak berani menghidangkan. Karena kalau sesuai standar dari istana, makanan itu tidak boleh dihidangkan untuk ratu. Ya, lagi pula, ya pada saat itu ratu sudah hidup berkecukupan. Sehingga jika dihidangkan, ya ratu tidak akan merasa makanan itu enak. Ya, tidak akan merasa makanan itu enak. Karena apa? Karena kenapa ratu bisa merasa makanan itu enak? Karena pada saat itu sang ratu kelaparan. Ya, sang ratu kelaparan, makanya dia merasa makanan itu enak ya. Jadi ya pada saat kita kelaparan ya, makanan itu semua terasa enak. Tetapi ya pada saat kita tidak lapar, makanan enak pun belum tentu ya enak bagi seseorang ya. Dan itulah manusia. Sehingga Chow memang melanjutkan ya, beliau mengatakan 享受之时虽得意，贪多难保皆顺风。
Nah, manusia selalu mau hidup enak, mau hidup senang ya, mau hidup enak, mau hidup senang. Tetapi ingat ya, ingat Chow Wen Wang mengatakan ya, jangan terlalu serakah, jangan menuntut terlalu banyak. Contohnya seperti aku sih ambil contoh seperti makan enak sajalah ya. Suatu hari jika kita makan enak di restoran ya, kita makan enak di restoran paling enak di kota Medan ini ya, kita makan enak. Nah, kita makan sangat banyak karena kita tahu itu enak, sangat banyak kita makan ya, makan sampai kekenyangan ya, makan sampai kekenyangan ya. Pada akhirnya Anda akan merasa makanan itu masih enak. Di akhirnya bukan enak lagi yang terasa ya, kata orang Medan itu adalah nek ya, nek jelek gitu ya, jelek. Kenapa? Karena sudah berkelebihan, sudah terlalu banyak ya, sudah terlalu banyak sehingga yang awalnya enak menjadi tidak enak. Kemudian ya, kita mendengar bahwasanya oh, makanan ini sangat bernutrisi ya. Makanan ini sangat bernutrisi sehingga makan sebanyak-banyaknya. Makan sebanyak-banyak. Contohnya langkong cekpo ya. Cakpo, cak ini Cina po, harus cak ya. Kalau sedikit mungkin cakpo ya, po ya. Tetapi kalau terlalu banyak, itu bukan lagi menutrisi, tetapi menjadi racun ya. Itu adalah sistem dari cara kerja dari Chongyi ya. Kalau Chongyi itu nggak boleh terlalu banyak ya. Eh, porsinya itu nggak boleh terlalu lebih. Karena jika terlalu lebih itu akan menjadi racun ya, itu akan menjadi racun ya. Sehingga ya kita sebagai manusia harus tahu kapan kita berhenti. Seperti tadi dikatakan, Chow Wen Wang mengatakan kita harus puas ya, puas diri. Jangan terlalu serakah. Karena jika melebihi batas maksimal, itu akan mendatangkan petaka bagi diri kita. Jadi itu bagaikan apa? Chow Wen Wang melanjutkan ya. Beliau mengatakan, bagaikan apa? Xin si pi qiu mo tan duo ze po yi cha kong. Jadi itu bagaikan apa? Bagaikan sebuah balon. Ya. Jadi keinginan kita, hasrat kita itu bagaikan sebuah balon. Hati kita ini bagaikan sebuah balon. Jangan berharap, jangan menginginkan terlalu banyak. Terlalu kita serakah, itu bagaikan kita meniup balon itu ya, yang semakin banyak keinginan kita maka semakin kita tiup balon tersebut ya. Kita tahu bahwasanya begitu balon yang kita tiup ya, balon yang kita tiup begitu kita makin meniupnya, semakin meniupnya sampai ya batas maksimalnya masih kita tiup, balon itu akan bagaimana, akan pecah, benar tidak? Setelah pecah apakah balon itu masih ada? Sudah tidak ada lagi ya, karena udaranya sudah menyebar sehingga tidak ada lagi balonnya. Jadi begitu juga dengan kita. Jika terlalu serakah ya pada akhirnya ya bukan membawa manfaat bagi kita ya, tetapi akan membawa petaka bagi kita dan malah semua usaha kita menjadi sia-sia. Makan, makan enak, makan terus, makan dan makan terus, makan terlalu banyak. Terakhir apa? Sakit perut, muntah ya. Nah, Kah tidak sia-sia. Sia-sia ya. Makan terlalu banyak terakhir muntah. Maka usaha kita makan menjadi sia-sia. Kan begitu. Ya. Jadi keinginan kita juga begitu ya. Jika menginginkan terlalu banyak dan terus menginginkannya, pada akhirnya ya kita akan bagaimana? Contohnya saya ingin mencari uang banyak-banyak. Terus mencari uang ya. Sebanyak-banyaknya. Pada akhirnya jatuh sakit. Uangnya akan bagaimana? Kita gunakan untuk berobat ke dokter. Sia-sia tidak? Sia-sia karena tidak bisa menikmati uang itu kan. Terakhir yang menikmati siapa? Sang dokter yang mengobati kita ya. Sehingga jangan terlalu serakah. Baik, kita lanjutkan ya. 适可而止乃智者，事事皆当取于中. Nah, jadi ya, Zhou Wenhuang mengajar kita bahwasanya berhentilah di saat yang tepat. Ya, kita sudah tahu batasnya di mana, kita berhenti sampai di mana ya. Itu adalah orang yang arif ya. Jadi orang yang memiliki kearifan, dia mengetahui kapan dia harus berhenti ya. Dan segala sesuatu itu harus dijaga keseimbangannya. Ya, contohnya kita mencari uang, kita bekerja, kita tidak boleh bekerja terlalu keras, harus ada keseimbangannya. Kita seimbangkan dengan beristirahat.
Nah, kita makan juga begitu. Jangan sampai sangatlah lapar sekali kita baru makan dengan terburu-buru ya. Itu juga tidak baik bagi lambung kita ya. Jadi pada saat kita belum terlalu lapar kita makan. Kemudian kita berhenti sebelum terlalu kenyang ya. Jadi itu adalah sebuah keseimbangan ya. Nah, jadi sehingga segala sesuatu itu harus ya kita tahu ya kapan harus berhenti dan di mana titik seimbangnya. Baik, kita lanjutkan. 为了求安当寡欲，进以致远，更上层。Nah, ya, eh, berrealisasi mengatakan bahwasanya kalau kita mau ya peng'an ya kita orang Medan kan bilang peng'an ya, peng'an yakin ya. Nah, kalau Anda mau peng'an ya, pertama-tama ya cowok mengajari kita pertama-tama kurangi nafsu keinginan kita. Jangan terlalu banyak nafsu keinginan kita. Karena dengan hati yang tenang ya kita baru bisa ya berpikir dengan tenang, belajar dengan tenang ya. Dengan demikian ya, kita akan selangkah lebih maju lagi. Kalau kita memiliki keinginan yang terlalu banyak, maka setiap hari yang kita pikirkan adalah bagaimana saya mencapai keinginan tersebut. Apa yang harus saya lakukan untuk mencapai keinginan tersebut? Maka hati kita tidak akan tenang. Di saat hati kita tidak akan tidak tenang, kita tidak akan bisa berpikir ya dengan jernih, berpikir dengan jernih ya, belajar dengan tenang ya, supaya kita bisa lebih baik lagi. Maka ya, Tuhan mengatakan yang kurangi nafsu keinginan kita. Baik, kita lanjutkan. 静中得意真明智，本末之息为善虫. Nah, kenapa hati kita harus tenang? Ya, karena ketika kita tenang, ya, kita baru benar-benar mengerti, benar-benar mengerti apa yang saya inginkan dalam hidup ini. Ya, apa yang saya inginkan dalam hidup ini. Kita baru benar-benar mengerti ya. Jadi jangan hanya mengejar dan mengejar. Apakah yang kita kejar itu semuanya memang benar-benar saya inginkan ya. Apalagi kalau wanita ya melihat sesuatu ya apalagi lihat pakaian cantik kan begitu ya. Pasti mau langsung dibeli. Dan biasanya setelah dibeli belum tentu dipakainya. Itu wanita. Saya ngaku itu wanita. Setelah dibeli belum tentu dipakainya. Karena apa? Karena sebuah nafsu keinginan untuk membeli. Tapi dia tidak tahu apakah dia benar-benar menginginkannya ya. Sehingga kita harus menenangkan hati kita, memikirkan dengan sebaik-baiknya. Apakah memang benar-benar saya inginkan ya? Sehingga Cho Won Wang meminta kita untuk mengetahui ya apa yang menjadi awal dan apa yang menjadi akhir ya. Seperti di Taxue ya, kitab Taxue mengatakan 君子先胜乎德，君子先胜乎德。有德持有仁，有仁持有土，有土持有财，有财持有用。Ya,德者本也, 财者末也. Nah, jadi dalam kitab Taxue dikatakan bahwasanya seorang budiman yang paling dia perhatikan itu adalah kebajikan. Kenapa? Karena dengan adanya kebajikan barulah ada seorang budiman, ya. Adanya seorang budiman barulah ada tanah ini ya, lingkungan ini. Karena ada lingkungan ini barulah ada kekayaan, barulah ada uang. Nah, karena adanya uang barulah bisa digunakan ya. Sehingga kebajikan adalah awal, ya. Uang kekayaan adalah akhir. Ya, jadi di dalam kitab Tasya mengatakan bahwasanya jika kita menginginkan uang, kita menginginkan kekayaan. Pertama-tama kita miliki kebajikan dulu. Nah, jadi kita melihat kenapa sebagian orang bisa mencari uang dengan begitu mudahnya. Kenapa? Karena dia memiliki kebajikan tersebut. Dia memiliki pahala kebajikannya, jasa kebajikan tersebut. Barulah dia bisa mencari uang dengan begitu mudahnya. Nah, disinilah Chowon mau mengatakan, ketahui dulu mana yang menjadi awal dan mana yang menjadi akhir. Setelah Anda mengetahuinya, Anda akan tahu bahwasanya kita harus senantiasa melakukan kebaikan. Kenapa? Karena Anda ingin memiliki jasa kebajikan. Dari mana dapatnya? Dari kebaikan.
Benar tidak? Jasa kebajikan itu bukan didapat dari mencari uang sebanyak-banyaknya, bukan. Tetapi dari melakukan kebaikan. Dengan melakukan kebaikan, Anda memiliki jasa kebajikan. Dan dengan adanya jasa kebajikan, maka kekayaan akan datang dengan sendirinya. Baik, kita lanjutkan. 是以形象地一种生破无奈困无形. Memang benar ya. Seorang mengatakan memang benar dunia ini mengutamakan hal yang berwujud. Ya, itu tidak berdaya. Manusia tidak berdaya, tidak bisa menentang hal tersebut. Kenapa? Karena hidup kita tidak lepas dari lima unsur ya. Hidup kita tidak terlepas dari kelima unsur ini ya, yaitu jimu, shui, huo, tu ya. Unsur logam, unsur kayu, unsur air, unsur api, dan unsur tanah ya. Tidak terlepas dari kelima unsur ini. Dan lima unsur inilah yang membentuk wujud di dunia ini. Sehingga manusia hanya mengutamakan, mengejar apa yang berwujud. Jadi kalau tidak berwujud susah ya untuk diterima ya, susah, sangat susah untuk diterima ya. Wan po cheng, wan po cheng liu ren xu chong, 自问否得新憧憬 ya. Nah, semua orang yang mengejar berusaha bersaing untuk menjadi yang terpenting ya. Tapi coba ditanyakan pada diri Anda sendiri, apakah benar ini cita-cita yang ingin Anda dapatkan? Ya, yang sekolah semua orang mengejar menjadi juara satu, ya kan? Yang jadi pengusaha semua mengejar ya untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Karyawan semua orang mengejar untuk mendapatkan bonus sebanyak-banyaknya. Tetapi ya, Cowan Wang mengatakan, tanyakanlah ya, tanyakanlah apakah itu cita-cita Anda yang sebenarnya. Nah, 落花有意，水无情，何苦勾留此情景? Nah, tetapi ya hidup di dunia ini tidak semua sesuai dengan keinginan kita. Ya, 人生实有，人生实久，sorry, maksudnya adalah bahwasanya di dunia ini tidak semua ya, tidak semua bisa sesuai dengan keinginan Anda ya. Dari 10 hal yang kita alami di dunia ini, mungkin ada 8 atau 9 hal yang tidak sesuai dengan mm, keinginan kita ya. Uh, 人生十有八九不如意 ya. Jadi belum tentu semua sesuai dengan keinginan kita ya. Sehingga Chow mau mengatakan, kenapa kita masih berusaha keras untuk mempertahankan duniawi yang belum tentu sesuai dengan keinginan kita ini? Kan begitu ya. Sehingga beliau mengatakan sebaiknya apa yang harus kita lakukan? Ya, 花开看者只须者，把握光阴习原形。Kita harus ya bunga itu kalau sudah mekar sudah haruslah dipetik kan begitu ya. Jadi maksud beliau adalah genggamlah waktu yang ada pada sekarang ini. Ya, yang belum datang biar tidak perlu kita pikirkan, yang berlalu biarlah berlalu ya. Yang perlu kita pertahankan adalah waktu pada saat ini ya. Genggam waktu yang ada pada saat ini. 看破红尘生死事，立身行道见大功. Kita sudah tahu dunia ini tidak berperasaan, dunia ini tidak abadi, sehingga kita harus memahami ya bahwasanya lahir mati di dunia ini itu adalah sebuah proses ya. Sehingga apa yang harus saya lakukan? Yang harus saya lakukan adalah menggunakan jasmani yang tidak abadi ini untuk menjalankan kebenaran. Karena hanya dengan begitulah saya bisa menciptakan jasa pahala yang lebih besar lagi. 让你归真知行合，方针抱定贯始终. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Kita kenali kebenaran yang sejati ini. Kita kembali lagi kepada jalan yang sejati ya. Kita sudah mendengar begitu banyak dharma, maka harus dipraktekkan ya. Arah tujuan kita sudah jelas, maka harus ya kita jalankan dari awal hingga akhir. Jangan sampai putus di tengah jalan, tetapi harus terus berjalan ya hingga sampai di titik akhir. 智慧选择重合法，明德亲民，天道宏. Ya, gunakan kearifan kita.
kita sudah mendengar begitu banyak dharma ya. Kita harus menggunakan kearifan kita untuk menelaah dharma-dharma yang kita dengar ini. Setelah kita telaah, kita pilih ya dengan kearifan kita ya, apa yang harus saya lakukan, apa yang tidak harus saya lakukan ya. Kemudian kita praktekkan. Setelah kita dengar, kita praktekkan. Lalu bagaimana kita sebarkan kepada orang lain? Kita sampaikan kepada orang lain. Kita ajak teman-teman kita untuk ikut mendengar dharma bersama kita ya. Dengan demikian maka jalan ketuhanan yang begitu baik ini ya itu bisa ya semakin berkembang lagi. Wang zhong xian shi jia li du, daguan xing shi li li tong ya. Jadi beliau berharap ya bahwasanya para budiman sekalian ya harus semakin yakin lagi akan jalan ketuhanan ini, akan dharma ini ya. Karena jika kita mempraktekkan jalan ketuhanan ini, dharma ini dalam kehidupan kita sehari-hari, maka ya segala sesuatu yang kita alami di dunia ini, dalam hidup ini ya, akan bisa kita lalui dengan lancar sehingga kehidupan kita bisa semakin baik, semakin lancar. 今是一段不多盼，慈母收鸡返天庭，哈哈退。Jadi sampai di sini wejangan beliau hari ini ya, beliau pamit kepada Ibunda Suci untuk kembali lagi ke nirwana dan toy mundur ya. Jadi ini adalah penjelasan singkat ya mengenai pesan-pesan dari Zhou Wenhuang ya, seorang kaisar yang sangatlah berbudi luhur ya. Nah, beliau hari ini menyampaikan kepada kita ya bahwasanya apa yang harus kita jalani di dunia ini ya, apa yang harus kita hindari di dunia ini ya. Jadi jika ada kata-kata yang salah, Husya mohon ampunan dari para dewa Buddha, Husya mohon bimbingan dari para pimpinan, para pandita ya, dan kemudian Husya mohon pengertian dari Anda semua. Akhir kata, semoga kita semua memiliki hidup yang lebih baik dan hidup yang lebih bahagia. 谢谢大家。